kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya terungkap. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Masih ingat kasus Vina Cirebon 2016 silam? Iya, kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki kembali viral dan ramai menjadi perbincangan banyak orang, tidak terkecuali di media sosial. Viralnya kembali kasus Vina tidak lepas dari sebuah film yang diadaptasi dari kisah Vina. Tragis, tidak hanya kematiannya, tetapi juga keadilan hukum yang belum didapatkannya. Seperti diketahui, setelah 8 tahun lamanya berlalu, 3 pelaku masih buron. Dan kemarin, keluarga korban meminta bantuan hukum dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris terkait kasus tersebut? Dan langkah hukum apa yang akan ditempuh Hotman Paris dalam kasus Vina yang terjadi 2016 silam? Tadi saya bicara dengan Kanit Deni, Deni di Polda Bandung. Jabat. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung ada hal yang menarik pernyataan dari si Deni ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah. Ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Dera, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya terungkap. Namun demikian, tentu tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini, pengais keadilan ini. Bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka kok waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Yang pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya? Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Ya ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini.
langkahnya adalah inilah langkah pertama ini. Nah, ini sangat efektif ini, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Sebelum film Vina tayang di bioskop, ada fakta menarik yang cukup mengejutkan. Yakni saat keluarga Vina dan para kru film didatangi seseorang yang mengaku dari institusi kepolisian yang diduga mencoba menghalangi produksi film Vina tidak dilanjutkan. Lantas, seperti apa keluarga Vina dan produser film menghadapi adanya dugaan intimidasi tersebut? Saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya, datangi ke keluarga dulu ya. Mengatakan apa? Bilang apa? Oknum polisi bilang apa? Dia mengaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mana, cuma dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Iya. Oke. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi kan. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Nah, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Kalau untuk film ini belum ya, saya belum mimpi. Cuman waktu pas yang pelaku ketangkap itu saya didatengin, terakhir dia sudah bahagia. Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana alias Eki tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Sontak tewasnya 2 sejoli itu menarik perhatian luas. Pihak kepolisian berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku dan menggiringnya ke pengadilan. Sementara 3 pelaku sampai sekarang masih buron. Belum tertangkapnya 3 pelaku mengundang banyak tanya. Tidak sedikit orang yang menuding pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar, dianggap tidak becus dan tidak serius menangkap ketiga pelaku. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris atas tudingan miring yang dialamatkan ke pihak kepolisian Polda Jabar? Mengingat sebelumnya berhembus kabar jika salah satu pelaku yang saat ini masih buron diduga anak salah satu petinggi kepolisian. Diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya.
Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Katanya bahwa salah satu pelaku ini adalah orang tuanya dari oknum kepolisian, tapi itu belum ada kepastian. Terutama yang DPO ini, ya. Namun kita ada kecurigaan karena apa? Karena kok bisa gitu? Sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas 3 orang ini. Jangan-jangan belum pernah ke desa itu, tapi DPO sudah diumumkan. Jangan-jangan, kita belum tahu. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya ada apa ini? Pasti ada sesuatu rumput yang bergoyang. Kalau sampai Polda Jabar berani mengumumkan bahwa 3 DPO ini berasal dari desa ini, tapi penyidiknya belum pernah ke desa itu, minimum akhir-akhir ini berarti ada pertanyaan besar, ada apa? Untuk mengungkap 3 pelaku ini, ya kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata, ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Peron. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran? Ini masih kami telusuri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Cap In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.